di SMK Swasta Budi Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk pembelajaran bahasa Indonesia masih mengenai teks eksposisi. Udah ada yang bawa semua kan bukunya? Oke. Teks eksposisi. Tapi kita khusus mempelajari mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ada yang tahu? Kita mengulang kembali dulu ya. Teks eksposisi itu apa? Coba satu-satu dulu. Ya. Teks eksposisi adalah teks yang menggunakan pendapat pribadi. Ada yang lain, pendapat lain? Ya. Teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk memajukan pendapat pribadi. Oke, bagus sekali ya. Jadi, teks eksposisi merupakan karangan informatif atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Biasanya merupakan pendapat atau argumentasi dari penulis. Kemarin sudah kita pelajari juga apa itu argumentasi, kan? Udah apa argumentasi? Untuk penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Oke, jadi teks eksposisi ini dia menulis mengenai pendapat-pendapat, tapi bukan asal pendapat. Pendapat yang disertai oleh fakta dan data. Oke. Kemudian teks eksposisi merupakan teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi, contohnya itu berita dan laporan. Jadi di dalam teks berita itu kan biasanya menjelaskan tentang informasi, misalnya fenomena alam, banjir, apa segala macam gitu ya kan. Kemudian ada laporan, misalnya kalian meneliti sesuatu atau kayak PKL, kamu pasti terakhirnya nanti kan ada menulis laporan, itu bisa termasuk dalam teks eksposisi. Kemudian paragraf dalam teks eksposisi ini bersifat ilmiah atau non fiksi dengan tujuan menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan membaca dapat bertambah. Oke, sampai sini paham mengenai teks eksposisi? Paham. Lanjut ya. Oke, ada yang tahu ada berapa struktur teks eksposisi? 3. Aja? Tesis, argumentasi, dan penjelasan. Jadi benar ya, teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis, penegasan ulang, dan argumentasi. Yang kedua argumentasi, kemudian baru penegasan ulang. Apa itu tesis? Bisa dibaca? Tesis, pernyataan pendapat merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Biasanya bagian ini membahas suatu topik yang dipermasalahkan. Oke, argumentasi. Bagian ini berisi fakta-fakta yang digunakan penulis untuk menjabarkan pendapat atau informasi yang disampaikan berdasarkan data dan informasi tambahan untuk mendukung kebenaran informasi tersebut. Oke, penegasan ulang itu apa? Bagian ini mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali bukti argumentasi pada awal. Oke, jadi udah paham kan apa itu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Udah paham? Jadi di sini tesis juga merupakan pernyataan pendapat, bagian pembuka dalam teks eksposisi. Biasanya bagian ini membahas suatu topik yang dipermasalahkan. Tesis juga merupakan bagian awal dari teks eksposisi, di mana pada bagian ini kita harus menggali terlebih dahulu isu yang akan disampaikan, diawali kondisi real saat ini yang akan menunjukkan kepada inti teks yang akan kita buat nantinya. Oke, sampai sini paham mengenai tesis? Paham, Bu. Kemudian ada argumentasi. Bagian ini berisi fakta-fakta yang digunakan untuk penulis untuk menjabarkan pendapat, informasi yang disampaikan berdasarkan data dan informasi tambahan untuk mendukung kebenaran informasi tersebut. Jadi argumentasi itu tidak sembarang argumentasi ya kan. Jadi dia harus memang disertai data, fakta dan data. Oke, sampai sini paham mengenai argumentasi? Paham. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Biasanya merupakan simpulan. Oke, bagian ini mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali argumentasi pada awal teks, bisa di dalam awal teks yang tesis ataupun dari argumentasi. Sampai sini paham mengenai strukturnya? Paham, Bu. Jadi di sini ada
contoh teks eksposisi supaya melestarikan lingkungan hidup. Bisa dibaca satu orang? Siapa yang membacakan? Upaya melestarikan lingkungan hidup, permasalahan. Teks eksposisi itu, jadi di sini tugasnya kalian satu persatu mencari apa, di mana tesis, di mana argumentasi, dan di mana penegasan ulang. Kalian bisa menggarisbawahi saja. Tadi tesis tahu kan? Tesis tadi apa? Pendapat bagian pembuka dalam tesis. Ya, bagian pengenalan ya kan. Kemudian ada argumentasi, disitulah pendapat-pendapat yang ingin dimunculkan. Kemudian ada penegasan ulang, biasanya berupa kesimpulan, ya kan? Oke, ayo satu orang maju ke depan untuk menunjukkan mana itu tesis, mana argumentasi, dan mana. Yang pertama, mana dulu tesis? Tubuh itu permasalahan Sampai budaya pelestari. Oke, boleh maju. Di garis bawahin aja. Sampai mana? Tesis. Sampai mana? Tunjukkan sampai mana dari situ sampai sini. benar. Benar atau enggak? Sampai sini manusia. Ya. Oh, sampai manusia, Bu. Ya. Baru ini argumentasinya dari namun sampai ini, Bu. Benar. Penegasan ulangnya dari banyak sampai bersari. Bukan, ini kan masih satu paragraf aja, belum semua. Ini dia masih ada teksnya. Jadi tesis saja dulu, yang mana tesis? Tesis itu, Bu, sampai manusia. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Oke? Oke, terima kasih. Mana tesis? Udah pernah kita pelajari kan? Apa yang penting berani maju? Ini kan dia namun dari maju ya. Sampai ini. Ya, benar. Oke, Bapak. Makasih ya. Kemudian ini ada bagian upaya rekonsiliasinya. Mana argumentasi dari teks ini? Dari kerusakan sampai di bedroom lagi. Coba. Ya apa? Ya Allah, nggak berani. Ayo. Cepat. Ayo, mana? Yang belum. Tesis. Argumentasi tadi yang udah dipelajarin. Buka lagi catatannya. Ya. Dari mana? Biasanya tesis itu adalah bagian yang paling panjang. Nah, ya kan? Oke. Ya, biasanya tesis itu terdiri dari beberapa paragraf ya kan dalam teks eksposisi. Ini merupakan argumentasi. Yang pertama, argumentasi yang kedua. Bagaimana? Coba sebut aja. Iya, bagus sekali. Kemudian dari sini, ini merupakan argumentasi atau
permen tersebut. Oke, kemudian ini Dari ini sampai sini siapnya. oke, kemudian Terus dari sini sampai sini penegasan. oke, tepuk tangan dulu. Jadi kita paham mengenai struktur teks eksposisi. Tahu. Oke, jadi udah pada paham dan udah tahu semua. Kita lanjut di dalam ciri kebahasaan teks eksposisi. Oke, ya. Ciri kebahasaan teks eksposisi ada berapa? Apa aja? Menggunakan Oke, jadi ciri kebahasaan teks eksposisi itu ada 5. Ya, yang pertama menggunakan pronomina persona. Menggunakan pronomina persona yang artinya karena teks eksposisi mengungkapkan pendapat sehingga ada kata kita, kami, saya, kami, karena dia mengungkapkan pendapat. Beda lagi dia nanti dengan teks eksplanasi yang merupakan fakta-fakta. Kemudian ada yang kedua itu konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata penghubung. Benar sekali, kata penghubung. Digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi seperti konjungsi waktu, yang contohnya itu sebelum, sesudah, setelah, dan sebagainya. Kemudian ada konjungsi gabungan seperti dengan, serta, kemudian ada konjungsi pembatasan. Contohnya itu asal, selain, kecuali. Sampai sini paham? Oke, kemudian ada kata leksikal. Oke. Jadi kata leksikal ini merupakan kata yang maknanya sesuai dengan barang atau benda. Contohnya meja hijau. Ya kan? Meja hijau itu memang berarti meja yang benar-benar berwarna hijau, bukan meja hijau pengadilan. Seperti itu, paham kan? Jadi contoh makna leksikal yang lain apa aja, Pak? Ini meja coklat, berarti meja ini berwarna coklat. Kemudian ada namanya panjang tangan, misalnya gitu kan, istilah panjang tangan. Istilah panjang tangan itu memang tangan-tangan yang panjang, bukan mencuri, ya kan? Kalau makna kiasannya menggunakan makna kiasan baru. Kemudian ada fakta, merupakan kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi di dalam teks eksposisi ini memang menjelaskan pendapat-pendapat yang berupa fakta, tidak boleh asal-asalan. Kalau tidak ada faktanya, jadi tidak disebut teks eksposisi. Jadi memang perlu diingat harus berupa fakta. Kemudian opini, pendapat. Oke, jadi memang ciri khas dari teks eksposisi itu memang berupa pendapat, ya kan? Pendapat yang memang berupa fakta. Jadi sampai sini paham mengenai ciri kebahasaan teks eksposisi? Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang belum jelas. Pas? Oke, lanjut. Ayo mencari makna leksikal dalam teks eksposisi. Tadi makna leksikal apa? Yang benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi. Memang yang benar terjadi. Bukan. Benda Kata yang benda yang benar sesuai dengan benda. sesuai. Oke. Jadi di sini coba di buku juga ada tuan di halaman 71 buka bukunya. Di halaman 71 mungkin kalau kalian di sini kurang jelas. Ini ada kata-kata istilah yang terdapat di dalam teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Tadi kan kita udah ini kan, udah dibaca teksnya. Ya, jadi sekarang tugasnya kalian mencari makna pada istilah yang ada. Oke, ini udah ibu permudah ya. Udah ibu cari istilah-istilah yang ada dalam teks eksposisi. Kalian tinggal mencari maknanya saja. Maknanya saja. Itu tadi kan seperti polusi. Maknanya itu
lah, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mencari maknanya. Kemudian nanti kalian tuliskan ke depan. Oke? Oke, Bu. Paham? Paham. Coba buka lagi catatannya yang udah tadi kita pelajari. Oke? Ayo, Ibu beri waktu 5 menit. Buka lagi catatannya. Ya, apa tadi? Perubahan. Ayo cari yang lain, cari makna yang ada pendapat lain mengenai perubahan iklim? Ayo, ayo, ayo. Perubahan? Suhu boleh. Kalau iklim? Iklim itu apa? Cuaca. Suhu, temperatur. Ayo tulis, siapa mau? Ayo, kita harus aktif. Ayo. Coba lihat. Cuaca, suhu, iklim. Iklim itu apa? Cuaca suhu itu dryness. Ayo, udah dapat yang lain mungkin? Yang lain? Selanjutnya itu masih humanis. Enggak, yang lain 4 belakang. Oh, Suhu, itu apa? Iklim. Boleh. Tuliskan aja, nggak apa-apa. Ayo, jangan takut maju. Gak dihukum kok kalau salah. Kemudian fauna. Fauna itu apa? fauna itu habitat hewan. Boleh. Ayo, siapa tadi yang mau? Apa? Fauna, flora. Udah hewan. Manfaatkan teknologinya. Iya. Jangan hanya untuk sosmed saja. Lebih mati, Bu. Apa jawabannya? Ya. Ya. Hewan ya. Fauna apa? Flora apa? Aku solusi. Kalau flora, tulis saja sekalian juga. Waktu kita tinggal di informasi lain.
Nilai pemecahan. Ya. Jadi apa bisa Mencari dalam buku. Wih, ketik ke Ya masalahnya sering pas dong. hanya bang. Udah ada spasi. Ada gila. Daerah resapan air. Kesalahan irigasi. Boleh. Yang kayak kok manfaat teknologi yang ada. Yang penting pada saat pembelajaran nggak boleh yang lain kok. Dan ada punya aku nggak? Gak ada spasi. Nah, ini. Kota ya, kota. Kan begini, melapori kita menyusuri lagi, melapori masih ya sama gitu. Ada merah, ini pasti untuk merah. Spasi yang dia, Pak. Oke. Ya, ini